Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Yang jawab salam saya doain mudah-mudahan bisa pergi ke Mekah, bisa tawaf di Ka'bah, bisa ziarah ke makam Rasulullah, bisa sa'i di Safa Marwah, pulang-pulang bisa beli tanah. Kencang amat amin ya. Yang belum nikah bisa nikah, yang udah nikah bisa nambah. Moga-moga kita mati husnul. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Ada janda bawa nampan, kurang kompak. Ini janda kurang kerjaan, ngapain nampan dibawa-bawa ya. Ada janda bawa nampan, di atasnya ada duren, sambil menoleh ada belewah. Ini remaja keren-keren, moga-moga dapat jodoh soleh dan soleha. Amin ya robbal. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Sallallahu ala. Ayo semuanya. Sallallahu alaihi Sallallahu ala Sallallahu alaihi. Anta syamsun Anta nurun fawqa nur, Anta ighthirun, Anta misbahu suduri. Sallallahu Allah Allah sallallahu Sallallahu ala Sallallahu alaihi. Si Fatimah makan sekuteng, kurang kompak. Si Fatimah makan sekuteng, belinya di Pabuaran. Yang ceramah emang ganteng mirip Aldebaran. Surah nenek kita. Si Fatimah makan tebu, yang metikin Bang Udin. Nih ibu-ibu jamaah cantik-cantik mirip kayak si Andin. Nenek-nenek girang banget anak. Iya kata dia, Ustadz kotok apa ya? Udah coba itu. Lanjut Bu. Pak, lanjut Pak. Pak, ini Bang ngomong-ngomong masih hidup apa kagak? Ini kadang-kadang bapak-bapak kalau ditanya begitu Bu. Iya, saking khusyuknya kalau ngaji, wah, masya Allah khusyuknya merem Bu. Saking khusyuknya sampai nukik itu pala. Bener, dapat ya kagak. Ngomong-ngomong sampai jam berapa nih saya ceramah? Sampai jam berapa? Jam 1. Saya mau nanya, kira-kira udah ustadz berapa yang meninggal di sini? Ini mau ngundang apa nyuruh ustadz mati ini? Bu,
Ini Masya Allah, saya bangga ngelihat tadi para remaja. Ingat kayak komedi Lenong Bocah. Ingat Bu? Ingat nggak Bu? Ini kita doain mudah-mudahan ini yang tadi kreatif bisa terkenal, bisa masuk TV. Kalau saya nggak mau masuk TV, meletup. Kita doain mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan solehah. Baru tadi saya lihat, Masya Allah, itu ada segala dukunnya. Itu dukun mirip kayak gangster. Dikira saya dukun kok mirip kayak limban. Tapi luar biasa. Ada lagi yang tadi itu, yang jadi emak-emak siapa itu? Iya, saya malah lagi mikirin daster siapa yang pakai itu. Kira-kira udah lunas apa belum? Masya Allah, luar biasa, dapat gitu ya. Ya Bu, ada emaknya di sini? Mana emaknya? Oh, girang kagak? Nah, itu dasar emak itu. Masya Allah. Ya, itu ada hikmahnya Bu. Hati-hati kalau anak main HP, kudu diperhati. Jangan sampai terjun dalam judi itu namanya permainan slot. Kalau kata bocah sekarang, yang kita tahu kalau kata orang dulu slot mah jendela slot. Tapi sekarang ternyata slot juga itu bisa jadi permainan. Makanya kalau anak main HP kudu diperhatiin. Ya Bu, ya Bu. Masya Allah, kita doakan mudah-mudahan remaja di sini, remaja pengajian, jadi anak yang soleh dan solehah, manfaat bagi kedua orang tuanya, manfaat hidup dunia dan akhirat. Amin ya robbal. Ya Neng, bagiin baik, yang punya snack bagiin. Nggak apa-apa Bu, sambil makan. Bapak sambil ngerokok nggak apa-apa. Teman snacknya nanti tinggalin buat dua. Lanjut Bu. Pak, lanjut. Ngaji dulu ya, bentar ya. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil ma'ad, amma ba'd. Ngabsen dulu ini. Yang sama-sama kita muliakan, bil khusus guru kita selaku DKM Masjid Jami Baitur Rahmah Al-Mukarram Bapak Ustadz Ahmad Zakaria. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat, panjang umurnya, dimudahkan rezekinya. Begitu juga guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Sada Sugianto MPD selaku pembina Majelis Taklim Remaja apa ini ya? Prisba. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat, panjang umurnya, dimudahkan rezekinya, segala hajatnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu diberikan kesabaran serta istiqomah dalam mendidik membimbing anak-anak kita. Amin ya robbal. Dan tak lupa yang sama-sama kita muliakan Bapak Ustadz Rudi Hartono, Sarjana Sosial Islam, dan juga Bapak Ustadz Sofian MPD. Kita doakan semua guru-guru kita, para mu'alim, para sepuh, para kiai. Kita doakan mudah-mudahan semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa yang sama-sama kita muliakan Bapak LPM Kelurahan Pengasinan Marzuki Akel. Nah, namanya ada Akel memang. Iya, Bapak LPM kita doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat. Tadi udah ngasih sambutan, suaranya mantep.
mirip kayak MC Mamilis. Maaf Pak ya. Wah luar biasa. Emang saya doain nanti ke sono jangan jadi ustadz ya. Iya, emang apa ntar saingan sama saya. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat, selalu amanah, dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalani tugas beliau. Amin ya robbal. Dan tak lupa Bapak Yogi selaku RW 03. Ada Bapak RW? Ada Pak RT? Ada semua. Mana Pak RT? Bola. Emang bininya ada WA? Belum. Kita doain Bapak RW, Bapak RT, Bapak LPM. Kita doakan biar sehat selalu beliau. Karena di masyarakat kita butuh RW, butuh Betul nggak Bu? Betul nggak Bu? Bikin KTP yang dicari, bikin kakak yang dicari, bikin surat kematian yang dicari, ada bansos yang dicari, motor hilang yang dicari, perawan gunting yang dicari. Lah coba itu borongan. Makanya RW, RT, LPM kita doain mudah-mudahan biar sehat, biar panjang umur sampai kiamat kurang seminggu. Lalu juga repot ya. Dan semuanya dah yang ada di sini dah kalau saya sebutin atu-atu kapan ceramahnya ya Bu. Semuanya baik ustadz, baik RT, semua yang nampak, yang agak nampak, kuntilanak, legong, kalau wewe, kalau hijau semuanya. Ya, yang penting jangan saling ganggu begitu. Lanjut Bu. Lanjut Bu. Para jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara masalah Maulid Nabi, ini ngomong-ngomong ada foto saya ini. Berdua sama Ustadz Haji Sada. Kadang-kadang foto di mana be ada Bu. Menanti panitia jangan lupa naruhnya jangan sembarangan. Kadang-kadang udah cakep-cakep begini, ujungnya ada di jamban. Benar Ustaz, itu. Iya, pas kita lewat begitu ya, lah foto kita itu. Tadi jamban pas nongol nenek-nenek. Coba buat nutupin nenek-nenek kita itu. Ya. Jangan sembarangan ini. Kadang-kadang ada juga banner sembarangan ditutupin, ditaruh di warkop, habis kita muka kita dudukin pantat orang. Ya. Gini-gini juga kita ustadz Bu, gini-gini ya, tampangnya begini baik gitu ya. Saya mau orang Betawi Bu. Betawi, yang namanya orang Betawi namanya Betah wilayah. Kalau Jawa Jelajah wilayah. Kalau Padang pandai berdagang. Kalau Batak babanya dihitam. Makanya Betawi, Jawa, Sunda, Batak semua kudu akur. Kenapa kudu akur? Yang Jawa kalau nggak ada Betawi repot, kontrakan sepi. Bener apa bener? Makanya rata-rata orang Betawi mah maklum ngomongnya rada nyablak. Emang begitu bawaannya. Saking nyablaknya orang Betawi kadang-kadang saking saktinya orang nanya tentang alamat nggak pakai tangan. Makanya mulut. Pok, mau nanya Pok, rumahnya Pok Marsiti mana ya? Nah, dia menjawab, lu lurus sono, entar belok kiri. Kalau kiri orang murid tuh entar nanya lagi sono, sampai monyong gitu. Benar apa benar? Benar apa benar? Benar tuh, saking hebatnya. Benar apa benar? Kalau orang Sunda, orang Jawa ketahuan mana Pak begini. Ya enggak? Kita punya tradisi masing-masing. Makanya saya teringat satu kaidah, al-muhafazatu ala qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Mempertahankan tradisi yang lama dengan segala bentuk upaya kita menjaga tanpa menolak tradisi yang baru.
Artinya apa? Bahwasannya kalau kita bicara Maulid Nabi yang sering kita adakan, yang ada di kampung kita, ini sudah jadi tradisi. Bahkan orang dulu saking rayain Maulid pada bawa berkat. Benar apa benar? Ada yang bawa telur isinya nasi, ntar pulang tukeran, pulangnya bawa tembang. Nah, jadi ingat tadi tembang tuh. Iya, lapar juga ini malam udah. Ada yang bawa ayam, pulang bawa telur. Ada yang bawa telur, pulang bawa ayam, bolak balik begitu. Makanya tradisi itu perlu kita jaga. Kenapa? Karena yang namanya Maulid itu bentuk rasa cinta kita kepada Rasulullah. Jelas Allah sampaikan dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya elah, yang jawab mendua. Bismillahirrahmanirrahim. Coba sekarang bapak-bapaknya, ibu-ibunya diem ya. Ya kebanyakan kan ibu-ibu kadang-kadang ngomongnya banyak, agak pakai koma, menyamber baik, betul rasa besan. Pak, jawab Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masa imam ya. Semua Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakan ya Muhammad, jika engkau memang benar-benar cinta kepadaku, maka ikutilah aku, ikuti Allah, ikuti Rasul. Karena kenapa? Kalau kita lihat ternyata Allah menyuruh kita supaya cinta sama Rasulullah. Hidup kalau tanpa cinta nggak enak tuh. Benar apa benar? Makanya hidup kita kudu pakai cinta. Namun cinta jangan berlebihan. Kan ada pepatah tuh mengatakan, hidup tanpa cinta. Wah, apal juga. Coba sama-sama. Hidup tanpa cinta. Oh. Begitu juga cinta kita sama Rasul. Boleh nggak kalau kita cinta berlebihan sama Rasulullah? Boleh. Karena Rasul jelas pengen lebih dicintai. Dari mana dalilnya? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak akan sempurna imannya seseorang sebelum aku lebih dicintai daripada orang tuanya, daripada anaknya. Dia lebih mencintai aku ketimbang anak dan orang tuanya. Makanya kalau saya mau tanya Bu, apa? Saya mau nanya nih. Kalau ibu cinta sama suami, kira-kira suami bisa nggak bawa ke surga? Bisa nggak? Bisa nggak? Pak, kalau bapak cinta sama istri, kira-kira istri bisa bawa ke surga nggak Pak? Bisa? Bisa nggak? Kalau ibu ditinggal suami, kira-kira setia nggak? Kalau bapak ditinggal istri, kira-kira kawin lagi. Jangankan kawin lagi, kuburan belum kering udah ngomong alhamdulillah. Alhamdulillah. Lu emang pengertian banget nenek.
Jadi kalau kita perhatikan, yang namanya cinta terkadang membuat buta mata kita. Bukan sekedar buta mata, iman pun bisa buta. Makanya gak boleh kalau kita cinta berlebihan terhadap sesuatu. Banyak terjadi, anak muda, begitu juga kalian kalau cinta jangan selalu berlebihan. Banyak terjadi fenomena sekarang, maaf Bu, banyak perempuan, banyak perawan yang gak mau kalah sama Siti Maryam. Siti Maryam bisa bunting, kagak punya, tapi bisa Allah. Yang zaman sekarang banyak perawan yang sama bunting, suaminya kabur. Hati-hati, betul apa betul? Kalau mobil kepentok, mobil melendungnya ke dalam. Tapi kalau perawan kepentok, melendungnya ke waduh, repot ya. Betul apa betul? Jadi kalau kita lihat, cinta itu terkadang bikin kita bisa buta. Saking cintanya, Masya Allah, ngeri Bu. Berapa benar? Betul apa betul? Kalau udah saking cintanya, maaf, berapa banyak remaja bunuh diri gara-gara cinta. Berapa banyak remaja stres gara-gara cinta. Bahkan saking galaunya sambil nyanyi di kamar mandi, kan ku titipkan, lanjutkan. Nah, hafal semua ya. Saking akhirnya depresi dan sebagainya. Kalau kita perhatikan dulu, Rasulullah bisa maju memperjuangkan agama kita berkat pemuda. Makanya jelas pemuda hari ini menentukan engkau yang akan datang. Itu menentukan pemuda yang masa yang akan datang. Subhanul yaum rijal. Pemuda hari ini penerus yang akan datang. Ngeri Bu sekarang pergaulan. Coba kita perhatikan. Maaf, tadi saya di jalanan. Tadi niatnya mau pakai motor Bu. Saking ngejar waktu, bayangkan dari Cimanggis ke rumah kita, kan daerah Cimanggis udah padat ya. Saking padatnya tuh orang kadang-kadang naruh jemuran sembarangan. Pernah ketika saya mau keluar gang, mau ceramah, itu mobil sampai kesangkut sama tambang. Tahu-tahu tuh tambang nyangkut di spion saya. Pas nyampe acara saya lihat, Masya Allah, sampai ada kacamata nempel di situ. Kacamata. Kita pikirin baru kali ini gue ceramah bawa kacamata. Pas saya lihat nih kacamata warnanya pink, udah cetian, benguk lagi. Pas sampai rumah besoknya datang tuh, Assalamualaikum Pak Ustadz, ngapa? Itu maafin saya, kemarin kan Pak Ustadz jalan tuh, iya. Jemuran saya ke bawah Ustadz. Oh iya. Jadi ibu mau nyari jemurannya, mau nyari kacamatanya. Kacamata saya Pak Ustadz, oh pantas baik ini kacamatanya rada lain. Emang apa? Yang punya nenek-nenek. Jalan ke jalanan sampai dari tadi saya ikutin maps. Kadang-kadang maps kan nyari yang enak-enak baik. Kata map lurus, jangan belok. Belok kanan, jangan belok kiri. Ngapa belok kiri? Rumah janda. Loh gawat ini. Nyampe kemari, alhamdulillah atas izin Allah saya bisa silaturahim kemari, ketemu sama ibu-ibu, ketemu sama remaja. Mudah-mudahan silaturahim saya bernilai ibadah. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Kalau kita lihat ke depan, Masya Allah di jalanan Bu, remaja banyak sekali yang buka auratnya.
Tadi di mobil saya liatin ada remaja buka aurat pakai celana, celananya celana Hawaii pendek, makainya pakai tongtep. Nah, apaan? Mulut-mulut dua komplain dulu. Nya pakai tank top. Naik motor, mending motor Ninja 4 tak, motor Supra empit. Udah tuh motor dimodif, suaranya itu perempuan sambil nonggeng. Kita kan depannya dia, depan kita kan, sambil ada tatonya di sini tuh, Upin Ipin. Bingung saya mau lihat dosa, kagak lihat saya. Akhirnya saya mikirin sama supir itu bagaimana ini ya. Ya udah saya mau menyatrik, saya begini beda tuh tuh, nongol dikit. Lah kalau bocah sini pakai baju begitu, kira-kira pantas apa kagak? Makanya ibu kudu bangga kalau anak ibu ngaji di sini, gabung punya kreatif tadi. Ngaji bisa, komedi bisa, gaul iya. Jangan sekedar gaul doang tapi ama ngaji kagak. Berapa bener? Siapa yang nerusin kita? Bayangkan kalau andaikan nyawa ini dicabut sama Allah. Kita lihat yang paling pertama kita cari siapa? Pasti kita pengen anak bisa ngaji. Anak bisa ngaji. Jangan sampai orang tua meninggal tuh anak kagak bisa ngaji, datang ke kuburan bawa ember sama pacul. Ketika ember dibawa, bunga dibawa, ditabur di kuburannya. Ma, ini saya tabur kuburan pakai bunga. Ini bunganya juga mahal-mahal, mak. Biar ma juga cakep, 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 cakep. Ditaburin, habis ditaburin, dipaculin tuh rumput. Doa mah agak bisa. Diceburin dah tuh, disiram pakai air seember. Emaknya ngomong banjir goblok. Banjir gua udah kelelep, udah gumoh. Ingat, ada sebuah kisah ketika orang tua meninggal dunia, dia mendapatkan nikmat yang luar biasa, bahkan dapat cucuran rahmat pahala. Ketika ditanya, ya malaikat ini dari mana? Bi istighfari waladikallah. Ini istighfar dari anakmu. Anakmu ketika masih hidup sering beristighfar, mendoakanmu, sehingga ini pahalanya aku sampaikan dari anakmu yang soleh dan solehah. Masya. Kira-kira ibu bangga nggak? Seneng nggak? Seneng bu. Makanya anak kalau bisa nih, insya Allah berkah. Apalagi dengan ada pengajian begini. Ini ngajinya tiap bulan atau tiap minggu? Tiap minggu. Dukung mereka. Jangan sampai nggak didukung. Maaf, zaman sekarang orang tua lebih malu anak nggak punya motor ketimbang anak nggak bisa ngaji. Bener apa bener? Bener apa bener? Ada di sini yang begitu? Mana? Ini mah bukan di sini, di sono. Sono. Nampak nggak bu? Paling miris lagi lewat ketemu anak bocah lagi kecil lagi nyanyi. Lain, panggil aku. Bocah 3 tahun udah minta dipanggil Jablay. Bener nggak? Jadi kalau kita mau tahu bagaimana fondasi anak biar apa? Biar jangan sampai salah bergaul, dididik agamanya. Suruh dia ngaji, daftarin dia ngaji. Tapi zaman sekarang kudu hati-hati, jangan sembarangan ngaji, kudu tahu gurunya. Kalau kita ambil dalam satu kaul, Al-Imam Ibnu Shirin mengatakan, wal ilmu din
fanzuru amman taquduna dinakum. Kalau kamu mau lihat ilmu agama, cari itu siapa gurumu, dari mana dia ngambil ilmunya, sanad ilmunya kemana. Jangan sembarangan milih guru. Saya yakin di sini, masya Allah, para kiai, para ustadz yang ada di sini pasti sanad ilmunya nyambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mudah-mudahan remaja kita jadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya robbal. Boleh minum dulu bu? Boleh nggak? Air putih lagi. Jadi kayak dukun tadi kita. Haus. Lanjut bu. Lanjut bu. Maka saya berharap yang punya anak, yuk kita sama-sama ngaji. Suruh gabung kemari, yang belum aktif suruh gabung. Nih masjid segede-gedenya, siapa yang terusin kalau bukan pemuda kita? Betul apa betul? Jangan sampai masjid isinya kebanyakan aki nguras kolom, aki gulung karpet, nabu bedung, yang jadi ajan, yang komat, yang imam baca doa, aki yang mati. Kan repot bu. Kalau anak muda yang di sini maju udah bisa ngaji, jangan lupa taruh di situ. Dia suara bagus, maharot bagus, tajwidnya bagus, biarin. Suruh jadi ajan. Kalau bisa cantumin di Jumatan, suruh ajan, suaranya bagus. Benar apa benar? Anak muda ajan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak nggak bu? Ibunya ngomong, anak gua itu, anak gua itu, anak gua itu. Bapaknya itu bu, anak gua itu. Bapaknya ngomong, emang anak lu dua, anak gua juga bego. Sambil jingkrak-jingkrakan. Bener apa bener? Girang nggak? Sambil depan kampung kita ngomong, anak siapa, anak siapa, anak gua ajan. Kira-kira kalau masjid yang ajan anak muda, subuh saya yakin di sini jam 3 masih ditutup. Pak, saya yakin jam 3 di sini masih ditutup. Udah nggak muat. Iya, memang pintunya belum dibuka. Tapi kira-kira semangat nggak kita? Semangat nggak? Semangat. Yang ajar anak muda. Makanya nih besok-besok kalau ada yang bangunin subuh, suruh anak muda. Jangan yang aki-aki, serem juga. Sholatu khairun minan naum. Itu di kampung saya ada begitu tuh. Saya mikirin ini adalah ngingkong-kong. Kenapa sudah mau habis ini? As-sholat. Kira-kira semangat sholat apa tidur lagi? Tidur. Tapi kalau yang anak muda, as-sholatu khairum minan naum. Kalau dia dibacanya nggak pakai mad iwad. Tapi kalau dia baca pakai mad iwad, as-sholatu khairum minan naum. Sholat lebih baik daripada tidur. Ya jangan terlalu panjang juga ya. Makanya tolong anak muda di sini ya aktif di masjid. Kenapa? Karena mereka penerus kita. Jelas Rasulullah sampaikan, kalau kita ambil dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Bu, lanjut. Yang pertama, adibu auladakum ala thalasin isalih.
ajari anak 3 perkara. Yang pertama, hubbi nabiku, cintai dia sama Nabi. Cara cinta sama Nabi bagaimana? Perbanyak baca sholawat. Betul nggak? Kalau sholawat pasti enak, ibu baca sholawat pasti enak, dawamin sholawat. Kalau sholawat insya Allah, siapa yang paling banyak baca sholawat, zayyinu majalisakum bis sholati alayya fa inna sholatakum alayya nurul lakum yaumal qiyamah. Hiasilah majalis-majelismu. Majalis ini bukan berarti sholawat duduk di musola atau di masjid. Kalau itu mah nggak usah pakai disuruh. Yang paling penting ketika ibu ngapain kek, bapak ngapain kek, di motor, dimanapun, datimu sholawat, dawamkan sholat. Karena kenapa? Karena sholawat itu pasti bakalan jadi cahaya dan syafaat yang bakalan nolong kita nanti. Dan kita pengen kita mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagaimana? Ajari dia tentang cinta, tentang kisahnya Rasulullah. Betul nggak Bu? Ajarin dia tentang kisah Rasulullah. Kalau bisa hafalin nama Rasulullah. Benar apa benar? Ini yang tadi jadi ini siapa itu? Yang tadi yang jadi dukun siapa yang jadi dukun? Nah, sini. Siapa namanya? Tegar. Tegar. Mana si Tegar? Jangan tampang doang serem. Tegar, mana Tegar? Kalau nggak Tegar siapa kek? Sini, maju. Ini saya mau tahu ini. Nama yang jadi emak-emaknya siapa tadi? Hah? Ica. Mana Ica? Ca. Entah pakai daster Ca. Udah malam. Mana? Sini. Masya Allah. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Enggak. Sini. Nah. Iya. Tadi mantranya gimana? Mantranya lupa. Ini tadi dukun pulang ojek dari mana? Ini siapa dong? Tegar apa tadi? Ica. Masya Allah. Sekarang Ustadz mau nanya nih, ya, mau nanya, ya, iya tadi kan bisa tuh jadi dukun, ya kan? Ini Masya Allah ya, buat tadi bisa syutingnya ya, iya hampir gini-gini tuh dasar. Dan kita kalau ke gunung gerah juga ngeliatnya. Ya, tuh bocah ya itu loncat lagi, Insya Allah. Iya. Saya mau tanya, ya, nama Rasulullah. Nama Rasulullah, apanya sampai mana? Coba sebutin. Muhammad SAW Bin. Abdullah Bin. Abu Muthalib Bin. Kagak ada bin. Bin. Belum tahu lagi. Bin. Abdullah bin. Abu Muthalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Husoy bin Girok bin Jangan sampai bin Titan. Bin Murrah. Palin ya. Masya Allah. Cak. Nama ibunya Rasulullah. Apa ya? Emang nyablak gitu ya? Lah emangnya ngapa? Aminah.
Aminah ngapa? Ibunya Ya tahu ibunya. Ini bocah kadang-kadang ngeselin juga nih. Aminah binti Au. Au. Pak Ustadz, bagaimana ini? Baru kali ini kita tahu bintinya Au. Binti Wahab. Binti Wahab. siapa nih? Binti Wahab. Tahu. Aminah bin Wahab. Rasulullah lahir di Mekah. hijrah ke Madinah. tahu cucunya Rasul Hasan Husain. Hasan Husain. Kenapa Rasulullah dikatakan ketika itu terjadi yang namanya lahirnya di Mekah, tepat pada tahun Gajah. tahu gajah. Ya lo kan tahun semut. Tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Karena banyak gajah kan. Iya, bener emang banyak gajah. Ada mungkin banyak kebo, mana ada sama. Mana ada kebo, ada yang gajah. Karena waktu itu pasukan gajah yang dipimpin oleh Abu Lahab. Abdurrahman. Abraham. Abraham. Mau ngancurin Ka'bah. Akhirnya turun surat Al-Fil. Ih, pinter. Surat apa? Al-Fil. Bunyinya bagaimana? Au. Ini mah kalah-kalan baik. Kalau kita yang ngomong mah gumoh iya. Bacanya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. alam yaj'al Kaidahum fi tadlil. arsala alaihim Khairan ababil. armihim Bijaratin min sijil. ja'alahum. Ka'asbin ma'kul. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Ini mas saya bukan riak, bukan ujub, cuman bagi hadiah aja biar ngajinya rajin ya. Saya kasih ya, nih duit. Oh gitu. Tadi bener kan? Makanya ngepel masjid, dapat duit. Gua ngepel doang tuh. Bayangin be, belum rumah ustadznya gua pel. Gua coba itu, mungkin mobil-mobilnya gua kasih. Ya bangkrut lama-lama kita. Ya, mana Pak Rohid? Iya, saya kasih duit. Maunya berapa? Merahan. Cukup. Aduh, ya Allah. Ya, ini saya kasih duit jangan merah-merah. Ya, gitu. Yang biru banget, gitu. Ya, ini saya kasih duit. Ini berapa? Ya tak dulu. Iya tahu foto si foto. Lu suruh ada teman gua belum dikasih nyerobot naik. Kita coba itu. Ini duit mudah-mudahan manfaat. Nah, ya. Terus si A ajak semua teman yang belum ngaji biar ngaji kemarin. Ya. Nah sambil doain, minta ridhonya guru kita tuh Ustadz Haji Sadat. Karena keberkahan ilmu ada di beliau. Keberkahan ilmu ada di guru, ada di orang tua. Kalau ente mau dapat ilmu futuhal arifin, jangan pernah durhaka sama guru, sama orang tua. Paham? Paham? Ini apa? Iya, saya bilang dodol. Ini duit, tolong diterima. Jadi Bu, kalau punya anak harus ngaji. Jangan sampai enggak ngaji. Besok harus ngaji. Ya. Ini tolong terima. Ngajinya. Masya Allah, maafin. Ya. Ini nomor-nomor buat kentut, cara kentut.
Baru kayak gini nih saya ceramah bawa kentut ini. Bogot. Oh bogot. Ya kali dukun kentut. Tolong diterima ya, mudah-mudahan manfaat. Terus kreatif. Ya kalau bisa punya konten di YouTube. Ya di YouTube dibikin itu konten-konten yang penuh hikmah. Kayak tadi tuh. Itu nanti dipublikasikan itu Masya Allah. Jadi remaja majlis itu bikin konten YouTube tentang komedi tapi Islami, yang menyinggung di situ tentang ini. Nah itu Masya Allah. Ya itu juga sebagian termasuk dakwah. Dah, jangan gitu kan. Kalau mau nambah ya ntar lagi. Ya mudah-mudahan manfaat. Tepuk tangan Bu. Iya, kata dia buat bayar jaket. Katanya Bu, yang pertama atibu auladakum ala salasi sol hubbi nabikum, ajar dia untuk cinta sama Terkadang maaf Bu, miris zaman sekarang. Anak muda ditanya rukun Islamnya, rukun imannya nggak tahu. Bener Bu. Sampai ditanya apa itu astagfirullahaladzim artinya apa? Itu bocah jawabnya gampang kalau kaget. Nah itu Ustaz nampak Ustaz. Nah astagfirullahaladzim artinya apa? Kalau kaget. Lah emang kalau kaget nyebutnya apaan? Iya jadi dia tahunya itu kalau kaget nyebutnya. Pas ditanya istighfar artinya apa? Kalau kaget. Ini ngomong-ngomong anak siapa ini? Benar. Yang ngancurin itu dari apa? Tadi pergaulan. Al-bar'u lidini khalifal yajur ahadukum ma'i khalil. Kalau engkau punya anak, lihat dulu siapa temannya. Karena kenapa? Keimanan, keislaman seorang anak tergantung dari temannya. Kalau dia bermain sama tukang judi, pasti dia akan kebauan judi. Kalau dia main sama tukang homer, pasti dia akan kelihatan homer. Padahal dia nggak minum, tapi kelihatan minum. Kalau dia bergaul sama ustadz, minimal bau ustadz. Daripada ustadz bau. Kan jelek banget ustadz bau. Iya. Ustadz dari mana sih itu? Mengapa bau banget ya? Iya. Bener nggak? Kalau anak ibu bergaul sama anak remaja pengajian, remaja masjid, pasti yakin dia akan kelihatan jadi lebih baik. Maka sebagai bentuk cinta kita adalah orang tua, kalau ada anak ngaji, tolong didukung. Jangan sampai anak ngaji nggak didukung. Kadang-kadang maaf, zaman sekarang miris Bu. Akhirnya anak pengen ngaji, apalagi belajar dari media, ujung-ujungnya nyari gurunya mbak Google. Sekali dapat situs-situsnya salah. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya mengkafirkan orang tuanya. Ada nggak yang begitu? Yang ujung-ujungnya menyesatkan. Oh sesat, neraka. Ini yang bahaya nih. Dikit-dikit bid'ah, sesat, segala macam. Maaf. Kalau kita pikirin peringatan Maulid Nabi ini justru bid'ah yang hasanah. Siapa yang nyuruh? Jelas Allah langsung yang menyuruh. Maka jelas dalam Quran dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan ya Rasulullah, sesungguhnya ada karunia yang sangat utama, bahkan menjadi karunia rahmat yang paling agung. Itu lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan. Apa rahmat Allah yang paling agung? Tidak lain dan tidak bukan adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan Rasulullah. Makanya Bu, kalau kita pikirin, ternyata Allah menciptakan alam semesta ini tujuannya pengen nyiptain Rasulullah. Maka jelas dalam hadis qudsi dikatakan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Andaikan tidak ada engkau ya Rasulullah,
pasti tidak akan aku ciptakan alam semesta ini. Ternyata kita begini ada berkat Rasulullah. Masya bahkan gak tanggung-tanggung ibundanya Rasulullah ketika lagi mengandung tidak ngalamin ngidam, gak sakit. Dari mana buktinya? Dulu Aminah waktu lagi ngidam, lagi bunting bu, itu Rasul di perutnya, itu ibunya gak ngerasain sakit, gak ngidam. Beda sama bini kita. Mau bini kita kadang-kadang ngidamnya apaan baik? Jam 12 minta kecapi, lah goblok. Nyari kecapi di mana kita? Bener apa bener? Nyari ke ITC kagak ada, pasar Citayam kagak ada, pasar Rebo kagak ada, ujung-ujungnya di kebun. Pas banget nyari di kebun sama murid saya. Saya naik ke atas, mau muridnya bisa naik, saya lupa, saya naiknya pakai sarung. Pas banget itu murid lihat ke atas, guru kecapi itu. Itu guru kecapi. Saya bilang, mana kecapinya? Itu guru lagi ganteng itu guru. Pas saya nengok, itu bukan kecapi, kantong menyan goblok. Jadi kalau kita pikirin, Masya Allah, itu ibunya Rasul lagi ngandung gak ngalamin sakit. Makanya ketika itu Jibril datang. Utihatlah Jibril fakilalah qad amalti bi sayyidi hadhil ummah wa sumiya Muhammad. Sesungguhnya engkau Aminah sedang mengandung seorang manusia yang sangat luar biasa, bahkan menjadi rahmatan lil alamin. Maka ketika dia lahir, wa sumiya Muhammad, kasih nama Muhammad. Ternyata nama Muhammad pemberian Allah perantara Jibril disampaikan kepada ibundanya Rasulullah untuk memberikan nama Muhammad. Makanya disebut nama Muhammad Rasulullah. Kita bersolawat. Bu, ngeliatin bocah, ngeliatin gua lah. Itu bocah lagi bawa kotek-kotek, apa namanya? Iya, kotek-kotek namanya kan. Hati-hati itu bocah main begitu bu. Kemarin ada berita itu main lato-lato, terus toto kena kemat, matanya buta. Itu gara-gara lato-lato. Iya kan? Baru lato lah, untungnya kecil. Coba kalau gede semangka, udah hilang tuh mata. Ya bu, damai mana tadi ya? Lato-lato. Bu, akhirnya apa? Dikasih nama Muhammad. Makanya ketika disebut Muhammadur Rasulullah, dijawabnya Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kalau disebut nama Allah, jawabnya, kalau disebut nama Allah, jawabnya Allah, jawabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahur Rahman. Maka kita jawab Jalla Jalalu Ar-Rahmanu Jalla Jalalu. Kalau nama Muhammad Rasulullah, jawabnya Allahumma salli wa sallim wa barik. Bu, cintai Rasul. Karena Rasul kita yakin dengan peringatan Maulid Nabi, kita termasuk orang yang pasti mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya robbal, amin ya robbal. Makanya sholawat itu siapa bilang bid'ah, siapa bilang gak diajarin, justru ma min du'ain illa bainahu wa bainas samai hijabun hatta yusalliya alayya wa idza shalla alayya in kharaqa dzalikal hijab wa rufi'at du'a. Kalau kita kupas dalam kitab Tanqihul Qaul, andaikan seorang berdoa tanpa menyebut nama Muhammad, tanpa bersalawat kepada Nabi Muhammad, maka niscaya tidak akan terbuka hijab. Sebelum dibacakan Muhammad, dibacakan salawat, in kharaqa dzalikal hijab, terbuka tuh hijab, wa rufi'at du'a, doa kita diangkat. Saking canggihnya salawat, maka Allah jadikan sebagai rukun sholat. Di mana rukun sholatnya? Ketika tasyahud. Ada nggak sholawat? Ada nggak sholawat? Tuh saking canggihnya sholawat.
Makanya Bu, banyak-banyak baca sholawat. Kenapa? Karena sholawat sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Amin ya Rabbal. Yang kedua, udah jam berapa ini? 12. Sedikit lagi. Wa hubbi ahlil bait. Ajari anak untuk cinta sama dzurriyyah Nabi. Siapa itu? Dari keturunan Sayyidina Hasan wal Husain. Pada Syekh Mirbat terus jalurnya banyak tuh. Jafar Shodiq semua sampai kepada para habaib pada dzurriyyah. Ajari mereka untuk cinta kepada para pewaris Nabi, untuk cinta kepada para dzurriyyah Nabi. Dan terakhir, wa hubbi tilawatil Quran. Bu, kalau memang kita cinta sama Rasul, Pak, kalau kita memang cinta sama Rasul, maka jangan tinggalkan mukjizatnya. Apa itu? Yaitu Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Quran masuk ke dalam rukun. Rukun apaan? Ini Islam. Rukun apa? Rukun iman. Maka mulai sekarang, yuk sama-sama jangan lepas sama Al-Quran. Kalau memang kita cinta sama Rasul, ngaji Quran jangan ditinggal. Kenapa? Karena Quran itu pasti bakalan jadi penolong kita ketika kita masuk ke liangul lahat. Betul apa betul? Betul apa betul? Semua benda yang kita punya, istri yang kita cinta, rumah mewah, segala macam tidak akan kita bawa kecuali apa? Amal soleh, kecuali anak yang soleh, kecuali Quran yang selalu kita dawamkan. Dia akan menjadi sosok yang sangat luar biasa, yang mampu menangkis dari segala bentuk pertanyaan, bahkan hukuman dari malaikat. Oleh sebab itu saya berpesan, hai anak muda, jangan tinggalkan yang namanya Quran. Kalau kau memang cinta sama Quran, maka pelajarilah Al-Quran. Tadi kan cakep, ada Bu anak muda, saya suruh baca surat Al-Kafirun, ujung dah, header. Wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Taruh Ustaz, taruh ini agak menunggu ini. Wala ana, nah emangnya dari mana? Entar dulu Ustaz. Wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Akhirnya ngomong tuh orang tuanya dari bawah, laku lakum dinukum walatolin. Lalu ujung-ujung walatolin. Benar apa benar? Ya itu nampak. Maka saya berharap mudah-mudahan remaja-remaja di sini menjadi anak yang soleh dan solehah, dan juga selalu belajar, jangan pernah lelah. Ya, karena kenapa? Agama ini penerusnya adalah ada di tangan kalian. Maka jadilah generasi yang soleh dan solehah, selalu menciarkan agama Allah. Ya Bu ya? Bu? Anak muda? Mana anak muda nih? Anak muda? Mana? Mau dapat doa nggak nih? Yang mencari jodoh biar gampang jodohnya. Sini. Mana? Anak muda? Ya. Yang udah nikah mau juga doanya? Mau ya. Dan anak muda ya Bu, ada doa nanti saya kasih diamalin ya buat Bapak juga, namanya doa Rihul Ahmar. Rihul Ahmar itu adalah makhluk yang diciptakan Allah ketika di zaman Nabi Sulaiman. Maka Rihul Ahmar itu bangsa jin. Ketika ditanya sama Nabi Sulaiman, siapa engkau? Aku Rihul Ahmar, yang nanti membuat manusia terkadang kalau kena aku dia bisa muntah darah. Bahkan kalau dia kena aku bisa stroke mendadak. Bahkan kena aku bisa gila mendadak. Bahkan di kamar mandi sering terjadi, maaf, orang tiba-tiba jatuh dan lain sebagainya. Kalau kita analisa Bu, maaf, Ibu kalau masuk kamar mandi itu jangan sembarangan melangkah.
Karena sesungguhnya kita baca Allahumma inni a'udzubika minal wal wabah. Itu bukan sekedar doa-doa, bukan sekedar sunat Rasul. Kalau kita nepak begini nih, kaki kiri nyambungnya ke paru. Jadi andaikan kiri masuk itu memprotek beberapa bakteri dan virus. Sehingga ketika masuk begini, ini terprotek. Ketika ada bakteri virus masuk, udah kesaring duluan sama paru. Beda sama kaki kanan. Kalau kanan duluan, itu langsung ke jantung. Sehingga terkadang orang di kamar mandi, tiba-tiba langsung. Kan pasti mati ada sebabnya, Bu. Benar apa benar? Benar apa benar? Kemarin, Bu, tetangga saya mati, cuman bengong doang, mati. Lagi bengong, mati. Bengongnya tengah rel kereta. Baca itu, ternyata itu manfaatnya itu. Ambil baca ada tuh, buka ada tuh di situ, pakai istinjaknya. Bahwa itu istinja'at minal bauli wal go'iti fardhulillahi ta'ala. Saya niat buang hajat, hajat kecil, hajat besar, wajib atas kebenaran Allah Ta'ala. Sampai Allah jadikan kita buang kotoran, itu dapat pahala, termasuk ibadah. Tubuh, Masya Allah, sampai kita buang kotoran aja masih dapat pahala. Cuman kalau di kamar mandi, bacanya jangan teriak-teriak. Nawaitu istinja'at minal bauli wal go'iti fardhulillahi ta'ala. Nah, jangan. Sholawat boleh enggak? Boleh dalam hati, disuruh sir. Makanya kata Siti Aisyah, Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kalau aku ada di kamar mandi, apa yang aku harus lakukan? Banyak zikir, karena di situ banyak setan, bahkan banyak najis, bahkan banyak kuman. Banyak zikir, zikirnya secara sir. Ibu kalau gini baca itu dalam hati. Makanya orang dulu ngajarin istighfar. Ngapain itu? Ngedehem. Benar-benar, Pak. Kita nongkrong itu buka semuanya sambil begini. Awal itu istinja minal bauli wal go'iti fardhulillahi ta'ala. Orang dulu, benar nggak? Oh. Habis itu disiram, bacanya Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hasib minal tawa. Pinter semua. Makanya beda tuh antara cowok sama cewek, ceboknya beda. Ini belajar ilmu cebok doang nih, jangan sembarangan. Kadang-kadang kita nyepelin istinja, nyepelin wudhu, padahal itu bisa menghancurkan ibadah wajib kita. Orang sholat gak bakalan diterima, layak balu ilallah. Allah gak bakalan terima. Apa? Kalau dia dalam keadaan tidak ahdasa au najasa. Kalau kita ambil dalam kitab Fathul Qorib, Termoin dijelasin tuh, kalau umpama dia bawa najis, bawa hadas, gak bakalan diterima. Tuh bab itu doang tuh, Bu. Kita benerin dulu. Bener apa bener? Makanya fikih jangan ditinggal. Orang kalau nggak pakai ibadah tanpa fikih, mardudatun latuk balu, diterima. Kecuali ada ilatnya, ada masih dimampu. Siapa? Mu'alaf baru masuk Islam. Mu'alaf baru masuk Islam, maka dia sholatnya sebisa mungkin masih dimampu, tapi harus belajar. Makanya kalau cowok mah gampang. Mau diri, mau duduk, kalau diri ya makruh. Kan begitu. Kalau perempuan ya jangan diri. Kalau perempuan diri ya digewer-gewer. Letek begitu. Saya mau makanya tahu nih, kalau perempuan istinjanya bisa kita tebak. Kok bisa tahu? Ya Bu punya bini. Ketika bini lagi buang air kecil sama buang ini nih Bu, itu ketara Pak. Cara istinja dia bersihnya digaplok. Begitu. Iya. Itu bener. Tuh kan pada tawa, bener apa? Lepok itu dalam hati kita. Bini kita lagi mukulin apaan gitu. Bob. Udah selesai buka semuanya. Kan enak istinjanya tuh. Makanya orang tua dulu kita di kamar mandi nyiapin sendal. Kalau sendal sampai disiapin batu. Karena istinja yang paling afdol itu pakai air, pakai batu. Itu paling afdol bener. Walaupun nggak ada batu, pakai air doang cukup boleh. Boleh pakai batu doang? Ya boleh. Tapi kalau lagi pakai air, pakai air. Bener apa bener? Bener apa bener?
Makanya maaf, saya mah lebih setuju kalau umpama kita kemana-mana ada masjid, lebih baik pakainya orang dulu mau bikin kolomnya gede-gede. Bahkan lebih dari 2 pulah. Betul? Tapi maaf, sekarang ini banyak sekali yang dibikinnya pakai WC diri. Benar apa benar? Kadang-kadang ribet juga itu kita. Ya kan Bu? Iya, udah diri begini, buka, samping diri juga, kan bingung. Kita ngeliatin, untuk gede banget itu ya. Gedean gua, apa gedean dia? Ini gedean dia itu. Tapi orang dulu kalau bikin masjid, bikin apa, pasti itu Masya Allah. Diterapin mau bikinnya. Benar apa benar? Benar apa benar? Tuh Pak. Nah, doanya apa? Kalau kita jauh dari Rihul Ahmar, ikutin saya Bu. Makanya Rihul Ahmar itu bergentayangan dimulai dari ba'da asar. Makanya kalau habis asar jangan tidur. Nih, jarah. Ya, doanya mau tahu Bu? Bu mau tahu nggak? Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Masuk saya itu malu. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari wa damil aswadi wa da'il akbari la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu artinya, ya Allah lindungi aku dari Rihul Ahmar, wadamul aswad. Kalau Rihul Ahmar itu ya ngeri ya Bu, termasuk COVID juga itu sebenarnya Rihul Ahmar. Ya wadamul aswad apa itu? Ya maaf, yang namanya darah hitam. Biasanya mainannya hal-hal yang non medis. Ya wadail akbar, dan saya minta ya Allah lindungi saya dari penyakit besar. Ya didawamin ya Bu ya, karena ini mudah-mudahan bermanfaat buat diri saya dan kita para jemaah. Bukan maksud ngajari, bukan maksud nasihatin. Bisa jadi yang duduk di sini lebih banyak dosanya ketimbang yang di bawah. Ya Bu, ya Bu ya. Dah begitu baik. Ya, jadi kalau ada yang ngundang saya ya tinggal WA aja nih di bawah ini. Melihat kagak? Melihat nggak? Melihat, kotok matanya. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Yang namanya orang banyak ngomong pasti banyak salahnya. Tolong ridho, tolong maafin. Ya guru ya, semua ya kiai ya. Mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.